Hai semua, siapa yang tidak kenal Jepang? Negara yang dulu dikenal sebagai kekuatan besar di Asia, bahkan dunia. Bayangkan saja, di zaman kakek nenek buyut kita masih berperang menggunakan tombak dan panah. Jepang sudah melaju dengan armada kapal induk dan kapal perang raksasa seperti Yamato, Musashi, dan Akagi. Tapi waktu berjalan begitu cepat. Sekarang, Jepang adalah salah satu negara maju dengan teknologi canggih dan produk berkualitas tinggi. Mulai dari elektronik, otomotif, sampai komik dan film animasi, semuanya bikinan Jepang yang selalu punya tempat di hati dunia. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Meskipun di masa lalu, hubungan Indonesia dan Jepang pernah diwarnai cerita kelam, sekarang ceritanya sudah jauh berubah. Jepang tidak hanya jadi mitra dagang, tetapi juga sering membantu kita di berbagai sektor. Contohnya, Jepang sedang proses menghibahkan kapal patroli besar untuk Bakamla Indonesia. Tidak cuma itu, Jepang juga baru-baru ini memberikan bantuan untuk para petani skala kecil di Papua. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan. Bisa dibilang, Jepang yang dulu bukan lagi Jepang yang sekarang. Tapi meskipun negaranya maju dan kaya, ternyata Jepang saat ini punya masalah yang sangat serius, krisis tenaga kerja muda. Populasi mereka didominasi oleh usia lanjut, sementara anak-anak muda makin sedikit. Banyak yang bilang, Jepang seperti pensiunan besar-besaran, karena kebanyakan penduduknya adalah orang tua. Situasi ini membuat Jepang harus mencari solusi yang tepat, dan salah satu jawabannya adalah datang dari negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Japan Association for Construction Human Resource atau ZEC Jepang menyampaikan bahwa mereka secara terang-terangan jika Jepang saat ini sangat mengandalkan tenaga kerja asing untuk mengisi kekosongan di berbagai sektor, khususnya pekerja muda dari Indonesia. Kepala proyek ZAK, Naoya Shikoni, menyatakan kalau perbandingan antara penduduk usia muda dan usia lanjut di Jepang sudah tidak seimbang lagi. Itulah kenapa mereka sekarang aktif menggelar program magang dan Special Skilled Worker atau SSW untuk menarik minat tenaga kerja dari luar negeri, termasuk Indonesia. Sosialisasi tentang program ini sekarang sedang gencar dilakukan di Indonesia. Jepang ingin memastikan calon tenaga kerja memahami sistem, aturan, dan manfaat dari program tersebut. Jika dipikir, ini bisa menjadi peluang emas untuk anak-anak muda Indonesia, tidak cuma untuk mendapatkan pekerjaan dengan standar internasional, tetapi juga bisa belajar banyak dari teknologi dan budaya kerja Jepang yang disiplin. Di balik semua ini, kolaborasi Indonesia dan Jepang ini sangat menarik. Jepang mendapatkan tenaga kerja yang mereka butuhkan, sementara Indonesia bisa memberdayakan generasi mudanya dengan keterampilan dan pengalaman berkelas global. Dengan begitu, ini bukan hanya sekedar bekerja di luar negeri, tetapi juga kesempatan untuk menimba ilmu dan membawa pulang pengalaman yang bisa berguna untuk kemajuan bangsa kita. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.